Pemirsa, jalur mudik di sejumlah wilayah sudah terpantau ramai lancar. Sementara di terminal, bandara, pelabuhan masih tampak antrean meski tidak sepadat kemarin. Jalan arteri di sekitar Karawang terpantau ramai lancar. Lintasan ini merupakan akses pemudik sebelum melewati Simpang Jomin. Hingga malam ini, para pemudik yang menggunakan sepeda motor melaju dengan kecepatan normal. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Lonjakan pemudik masih terjadi di Terminal Pulau Gebang, Jakarta dengan mayoritas keberangkatan dari menuju ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pukul 7 malam sudah ada sekitar 300-an armada dengan 3.318 penumpang yang diberangkatkan dari Terminal Pulau Gebang. Sementara kenaikan signifikan terjadi pada hari Minggu kemarin, mencapai 5.837 penumpang di 428 armada dalam satu hari. Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten sudah melewati periode puncak arus mudiknya yang terjadi Sabtu lalu. Sedikitnya 184.250 orang tercatat terbang, berangkat, dan datang di Bandara Soekarno-Hatta pada periode tersebut. H-2 Lebaran, jumlah penumpang yang berangkat dan datang di Suta hanya bersekitar 154.611 penumpang. Turun lebih dari 30.000 penumpang jika dibandingkan saat puncak arus mudik. Hingga Senin malam, antrean kendaraan bertambah panjang di semua dermaga di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Sementara di pintu keluar tol Merak, antrean terjadi sepanjang 13 km. Pemudik mengeluh karena harus mengantre selama 10 jam lebih untuk memasuki kapal yang akan membawa mereka menyeberang ke Pulau Sumatera. Terima kasih. Kopi nggak suaranya? Hitungan ketiga kita klakson sama-sama ya buat Pemirsa, kami sudah terhubung dengan rekan-rekan kami. Ada Hadisti Arifa di jalur mudik arteri Karawang, Jawa Barat, Irfan Hardiansyah di Terminal Pulau Gadung, dan Ayu Pratiwi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, serta Salam Rahmat di Pelabuhan Merak. Selamat malam rekan-rekan, kita menuju ke Hadisti Arifa terlebih dahulu. Bagaimana pantauan Anda di sana, Hadisti? Ya, selamat malam Abraham dan juga pemirsa. Betul sekali, saat ini saya berada di salah satu jalur arteri di Kabupaten Karawang, di mana kalau dari pantauan saya pada malam hari ini memang kondisi lalu lintas ini sudah mulai dipadati oleh kendaraan, baik itu roda 4 maupun roda 2, namun lebih didominasi oleh kendaraan roda 2. Nah, meskipun lalu lintas pada malam hari ini terpantau cukup ramai, padat begitu ya, namun untuk laju kendaraan ini masih tergolong normal. Bisa dilihat ini di belakang saya, kendaraan roda 2 khususnya ini masih dapat melaju normal dan cukup lancar begitu ya. Dan kemudian tadi juga dari sepanjang perjalanan tadi kami sempat memantau, berdasarkan informasi yang saya dapatkan juga, memang ada beberapa rest area dadakan yang tersedia di sepanjang jalur arteri di Kabupaten Karawang ini khususnya.
dari masyarakat sekitar ini banyak sekali menyediakan warung-warung dadakan yang dapat digunakan oleh para pemudik untuk beristirahat sejenak begitu. Bahkan juga ada beberapa fasilitas seperti dapat digunakan untuk makan berat maupun makan ringan, kemudian fasilitas-fasilitas seperti toilet, bahkan tempat untuk beristirahat. Nah, selain itu juga di sepanjang jalan arteri khususnya Kabupaten Karawang ini juga disediakan posko-posko pemudik yang tentunya ini juga dapat membantu para pemudik untuk mendapatkan informasi sekitar mudik, namun juga dapat untuk beristirahat begitu ya sekaligus. Kemudian Abraham dan juga pemirsa, jika kami bandingkan pada malam hari ini untuk kondisi keramaian para pemudik memang cukup berbeda di pagi hari dan juga siang hari, di mana tampaknya ini warga ataupun masyarakat lebih antusias melakukan perjalanan di malam hari. Begitu, Abraham. Ya, terima kasih Adisti Arifa dari Karawang. Selanjutnya kita akan menuju ke Irfan Hardiansyah di Terminal Pulau Gadung. Irfan, bagaimana pantauan Anda di sana? Baik, terima kasih Abraham dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur ini nampaknya semakin malam semakin sepi dari penumpang ataupun pemudik. Dan namun jika dibandingkan dengan pukul 17 hingga pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, ini sempat terjadi penumpukan pemudik yang berada di titik keberangkatan Terminal Pulau Gebang ini. Dan data terakhir yang kami terima dari pengelola Terminal Pulau Gebang ini, per hari ini dari pukul 12 dini hari tadi hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat sudah memberangkatkan 367 armada dengan jumlah penumpang ini 3.990 penumpang. Dan data ini bukan data tetap karena akan masih dihitung sampai malam nanti dan kemungkinan masih akan ada kenaikan. Dan untuk puncak arus mudik sendiri di Terminal Pulau Gebang ini sudah terjadi sejak kemarin, yakni di tanggal 6 dan 7 April 2024, di mana ini dengan jumlah rata-rata penumpang mencapai lebih dari 5.500 penumpang dan 428 armada sudah diberangkatkan di Terminal Pulau Gebang. Dan dari pantauan kami, tiket untuk perjalanan arus mudik di Terminal Pulau Gebang ini masih bisa Anda dapatkan pemirsa, karena untuk tiket masih bisa dibeli secara langsung ataupun online. Dan pihak pengelola Terminal Pulau Gebang ini juga menyampaikan bahwa memang para driver armada yang berada di Terminal Pulau Gebang ini sudah dicek kesehatannya terlebih dahulu, dan jika memang ada driver yang tidak sehat ini tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk melakukan perjalanan. Sementara demikian, Abraham. Ya, terima kasih Irfan Hardiansyah. Kami ralat pemirsa laporannya dari Terminal Pulau Gebang di Jakarta Timur. Kami akan bergeser ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta bersama rekan kami Ayu Pratiwi. Ayu, apakah ada peningkatan jumlah pemudik yang menggunakan jasa pesawat terbang? Ya, Abraham dan juga pemirsa, malam hari ini di Bandara Soekarno-Hatta sudah terlihat sangat kondusif, tentu sudah tidak terlalu ramai. Berbeda halnya jika kita bandingkan dengan siang tadi dan juga sore hari. Di tempat saya melaporkan ini, nyaris di ruang tunggu ini tidak ada kursi kosong. Namun saat ini mungkin bisa disaksikan di belakang saya hanya ada segelintir pemudik saja. Walaupun tercatat di data pada hari ini ada kurang lebih ada 89.000 pemudik yang melaksanakan mudik meninggalkan Jakarta menggunakan pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta dengan banyaknya penerbangan 541 penerbangan. Untuk puncak arus mudik sudah terjadi untuk di Bandara Soekarno-Hatta ini pada Sabtu 6 April 2024 kemarin, dan diprediksi nantinya untuk puncak arus balik akan terjadi di tanggal 14 atau di tanggal 15 April 2024 dengan total penumpang diprediksi akan mencapai 190.000 penumpang. Tentu jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan jumlah di puncak arus mudik kemarin di hari Sabtu dan juga hari Minggu yang ada di angka 180.000 penumpang. Dan meskipun saat ini penumpang sudah mengalami penurunan, namun sejumlah posko masih disiagakan guna untuk kenyamanan dan juga keamanan untuk para pemudik, di antaranya posko kesehatan, kemudian juga ada posko keamanan dan juga ada posko ibu dan
dan anak yang nantinya bisa digunakan bagi para pemudik yang membawa anak-anak. Nantinya posko ini bisa digunakan sembari untuk menunggu jam penerbangan. Selain itu juga kami sempat menanyakan kepada petugas apakah hingga saat ini ada berapa total pemudik yang akan melakukan mudik dari Jakarta. Dihitung oleh petugas kurang lebih masih ada kisaran 150.000 penumpang yang nantinya tetap akan melaksanakan arus mudik, dan kemungkinan besar nantinya akan terakumulasi di esok dan hingga tanggal 10 April 2024 atau tepatnya pada Hari Raya Idul Fitri, karena memang untuk penerbangan masih dilayani dan untuk ketersediaan tiket masih ada, namun dihimbau kepada Anda untuk memilih tanggal pembelian tiket di tanggal 11 hingga tanggal 13 April 2024 karena memang diprediksi di tanggal 14 dan di tanggal 15 akan terjadi peningkatan penumpang sehingga dikhawatirkan nantinya ada penumpukan penumpang. Jadi Anda memang disarankan untuk memilih tanggal selain di tanggal 14 dan 15 pemirsa. Itu artinya di tanggal 16 hingga tanggal 22 April 2024 masih ada ketersediaan tiket di Bandara Soekarno-Hatta ini. Demikian, Abraham, kembali ke Anda. Terima kasih Ayu Pratiwi, laporan Anda dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kita menuju ke Salam Rahmat di Pelabuhan Merak. Salam, apakah kemacetan masih terjadi dari Tol Merak menuju pelabuhan malam hari ini? Ya baik, selamat malam Abraham dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Merak saat ini masih terpantau padat oleh kendaraan yang melintas untuk menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung dalam melakukan perjalanan mudik. Namun situasinya kalau kita bandingkan pada siang hari tadi, ini memang kondisinya cukup berbeda Abraham dan juga pemirsa. Di mana untuk saat ini antrian kendaraan ini hanya mencapai titik di pintu masuk gerbang dermaga eksekutif Pelabuhan Merak saja. Sementara kalau kita lihat pada siang hari tadi memang titik kemacetannya ini bahkan mencapai 1,5 km. Dan dari informasi kami dapatkan juga dari pihak SDP, ini juga menyebut bahwasanya untuk tiket keberangkatan pada tanggal hari esok begitu, tanggal 9 April 2024, ini tiket sudah ludes terjual habis. Dan dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa memang untuk periode keberangkatan tersebut, ini antusiasme dari masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik di momen angkutan Lebaran 2024, terutama dari hari Sabtu, Minggu, hingga Senin dan juga Selasa, hingga hari esok, ini tiket juga sudah ludes terjual habis. Di mana dari informasi yang kami dapatkan juga dari pihak SDP ini juga menyebut bahwasanya sejak H-7 hingga H-3 masa periode angkutan Lebaran, kurang lebih ada sebanyak 530.400 orang yang diberangkatkan menuju ke Pulau Sumatera begitu untuk menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung dalam melakukan perjalanan mudik. Tentu data ini naik sekitar 4% jika dibandingkan dengan tahun lalu, di mana dapat kami sampaikan juga kepada Anda, Abraham dan juga pemirsa, bahwasanya antusiasme dari masyarakat saat ini juga kalau terlihat di layar kaca Abraham dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan bahwa saat ini kendaraan yang maju secara perlahan ini merupakan antrian kendaraan yang sudah menunggu sejak siang hari tadi yang baru saja segera memasuki kapal feri yang nantinya akan segera diberangkatkan menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Tentu nantinya dari antrian kendaraan ini akan terus menunggu hingga nantinya mereka juga akan turut diberangkatkan menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung untuk melakukan perjalanan selanjutnya menuju ke Pulau Sumatera melalui Selat Sunda di tempat kami melaporkan saat ini. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa sejatinya untuk melakukan mengurai kemacetan yang ada di kawasan Pelabuhan Merak ini, pihak kepolisian maupun juga Kementerian Perhubungan ataupun juga dari pihak SDP ini melakukan skema rekayasa lalu lintas dengan menggunakan skema buka tutup jalur dan juga delaying system agar nantinya ini juga dilakukan secara situasional jika nantinya mulai terlihat adanya ketersendatan arus lalu lintas menuju ke kawasan Pelabuhan Merak, baik itu melalui akses jalan tol ataupun juga di jalur arteri menuju ke kawasan Pelabuhan Merak, yang nantinya ini tidak hanya di kawasan dermaga eksekutif saja, melainkan juga di dermaga reguler ini juga turut dilakukan rekayasa lalu lintas, mengingat jaraknya kurang lebih kalau dari tempat kami melaporkan saat ini di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak menuju ke dermaga reguler ini jaraknya kurang lebih 1,3 km, yang artinya memang kalau kendaraan yang melintas ketika kendaraan pemudik ini ingin menuju ke dermaga reguler otomatis akan melewati terlebih dahulu dari dermaga eksekutif tersebut,
yang nantinya jika nantinya arus atau volume kendaraan ini terus meningkat, dikhawatirkan akan terjadi adanya peningkatan jumlah volume kendaraan. Mengingat dari pihak SDPU sendiri ini juga menyebut bahwasanya tiket untuk hari esok ini sudah ludes terjual habis. Abraham. Ya, terima kasih. Salam Rahmat, laporan Anda dari Pelabuhan Merak, dan terima kasih rekan-rekan lainnya.